وتولى أن جاءه الأعمى فما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فما عليك ألا يزكى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor dan dosen-dosen dan umi-umi Hubadifa yang aku cintai dan aku hormati, yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Izinkan hari ini aku akan menyampaikan sedikit makna dari tulisan buku yang saya dapatkan. Aisyah radhiyallahu anha was married to the worst of mankind, Fir'aun. She was one of the best of women. Strive and put your trust in Allah. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Asiyah, menikah dengan manusia terburuk, Fir'aun. Namun dia adalah wanita yang soleh dan terbaik. Bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Umi-umi sekalian, ada 4 model pasangan suami istri di dunia ini. Ada 4. 1 adalah suami yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi si istri tidak bertakwa dan tidak beriman, yaitu istri Nabi Nuh dan istri dan Nabi Lut. Dan yang kedua adalah istri yang solehah dan bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, yang suaminya adalah orang yang tidak bertakwa atau yang tidak beriman, yaitu Siti Aisyah, Siti Asiyah, dan Fir'aun. Dan yang ketiga ialah suami istri yang bertakwa kepada Allah, yaitu contohnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah. Dan yang keempat adalah suami istri yang sama-sama tidak bertakwa kepada Allah, yaitu contohnya paman Nabi sendiri, Nabi Abu Lahab dan istrinya. Itulah contoh-contoh 4 manusia suami istri di dunia ini. Di tulisan yang saya dapat
ini berbicara tentang Aisyah istri Fir'aun, Asiyah istri Fir'aun yang begitu beriman kepada Allah, sementara suaminya adalah musuh Allah. Tapi karena keimanan Aisyah yang begitu kuat, Asiyah yang begitu kuat, maka Allah menjaga Asiyah dari kejahatan Fir'aun. Bahkan Fir'aun yang notabene yang ingin diakui sebagai Tuhan, dan yang dengan itu dia mampu berbuat sewenang-wenang, berbuat sombong, dan selalu semua harus tunduk patuh kepada perintahnya. Tapi anehnya, Fir'aun yang kejam, yang angkuh itu nurut sama Asiyah. Ketika Asiyah ingin mengambil Nabi Musa sebagai anaknya. Padahal waktu itu Fir'aun sudah memberikan undang-undang untuk membunuh semua anak-anak yang baru lahir. Anak laki-laki yang baru lahir untuk semua dibunuh. Karena ketakutan akan ramal-ramalan atau dukun-dukun yang meramal, yang lahir laki akan dibunuh. Akan ada seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan meruntuhkan dan memporak-porandakan kekuasaannya. Tapi anehnya, Fir'aun bisa menuruti keinginan Asiyah dan lupa akan ketakutan akan ramalan-ramalan itu. Begitulah manusia yang kuat imannya, maka Allah buat manusia lain, bahkan alam semesta itu tunduk kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat 24 ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa dia sungguh akan menjanjikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, umi-umi, tetaplah kita menjadi wanita solehah. Walaupun mungkin suami kita belum bisa atau belum begitu mendekat kepada Allah. Walau mungkin suami kita suka menyebelin, tapi jadikanlah itu sebagai ladang amal kita. Sebagaimana penggalan ayat 19 dan surat An-Nisa yang mengatakan, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang ada padanya. Insya Allah, bila kita telah menerus sabar dan memperbaiki diri dengan amal soleh, maka Allah membolak-balikan orang-orang yang kita cintai, sehingga pada saatnya belum kembali pada Allah, sebelum mereka kembali pada Allah, mereka mengerti dan kembali atau berjalan yang benar. Amin. Demikianlah sedikit pemahaman yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi untuk frame yang pertama ada di tangan saya ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid dini wal Qur'an wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wal Qur'an wa 'allimna bit-tahwil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masuk ke materi tentang misteri of Baitullah. Kenapa itu? Karena ya abang baru saja kembali dari umroh, maka sebagai oleh-oleh bagi kita, saya alhamdulillah mendapat pelajaran di sana yang perlu kita ketahui atau berbagi dari apa yang saya dapatkan di sana. Ternyata kalau kita mau naik haji atau umroh, kita berharap bukan saja hanya untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu, sebenarnya Allah mau mengajarkan kita, mau mengajar kita supaya mendapat pelajaran dari semua simbol-simbol yang ada baik di Mekah maupun di Madinah. Jadi kalau kita pergi di sana hanya untuk melaksanakan ibadah saja, maka pikiran kita hanya tidak lebih beribadah dan pahalanya berapa. Hanya itu. Maka saya lihat semua orang ke sana itu, terutama mutawif, ceritanya dari pahala ke pahala. Ke Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali sholat dibanding dengan di luar Mekah. Kalau ke Madinah 1000 kali kita sholat dibanding di luar itu hanya mendapat 1. Dan itu yang saya lihat membuat orang termotivasi bergerak untuk datang, berlomba-lomba untuk datang sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah itu boleh-boleh aja karena memang harus begitu, karena itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti yang abang sering sampaikan bahwa beribadah kepada Allah itu bukan karena pahala. Beribadah kepada Allah itu bukan karena surga. Beribadah kepada Allah itu bukan karena takut neraka. Tapi beribadah kepada Allah itu karena lillah. Lillah. Karena Allah betul-betul. Tidak ada selain itu. Nah, siapa yang beribadah kepada Allah tapi bukan karena lillah atau beribadahnya karena didorong oleh sesuatu selain daripada Allah, maka bisa dipastikan bahwa kelihatannya sedang beribadah tapi pada hakikatnya sedang mengumpulkan dosa. Kelihatannya beribadah tapi sedang mengumpulkan dosa. Dan dosa itu berat sekali. Karena
bagi Allah tidak boleh ada persekutuan kepadanya. Tidak boleh dipersekutukan, tidak boleh diduakan, dan tidak boleh ada tandingan dari Allah. Nah, kalau kita misalnya sholat karena dorongannya adalah surga, berarti kita lebih cintai surga daripada yang menciptakan surga. Nah, dan itu tidak boleh. Dosa. Masa lebih kita cintai surga daripada yang menciptakan surga. Lebih takut dari neraka daripada takut kepada Allah SWT. Tetapi apabila kita melaksanakan sholat karena Allah semata untuk mendapatkan ridhonya, maka dipastikan semua pahala yang disebutkan oleh Rasulullah itu dipastikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memikirkannya. Otomatis. Kenapa? Karena kita sudah karena Allah. Jadi siapa yang sholat karena Allah, maka semua pahala-pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah itu dengan sendirinya dapat. Tetapi siapa yang sholat selain daripada karena Allah, maka dipastikan satu, pahala itunya sendiri tidak dapat, dan kemudian dia berdosa dalam menjalankan ibadah. Itu logis-logis saja ya. Dan memang begitu. Tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, sholatlah karena surga, sholatlah karena takut neraka. Tapi yang ada, sholatlah, aqimis sholah lillah. Dirikanlah sholat karena lillah. Dan itu sudah kita katakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan bilang wa ma ana minal muslimin, salah. La syarika lahu umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu. Muslimin itu pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama kali mari kita perbaiki niat kita di awal. Apa niat kita pergi haji? Apa niat kita umroh? Niat utamanya adalah lillah. Nawaitul hajja wal umrata lillah. Nah, itu. Selain daripada itu, udah tawakal kepada Allah. Apa saja mau diberikan Allah, itu kembali kepada Allah Subhanahu. Kita masuk ke materi inti. Ini adalah frame yang kedua. Saya akan ceritakan frame yang pertama karena itu sebenarnya menjadi oleh-oleh, yaitu mystery of masjid. Masjid. Satu-satunya keutamaan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada Rasul yang lainnya, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, tidak diberikan itu kepadanya, kecuali diberikan hanya kepada Rasulullah, adalah yaitu menjadikan seluruh bumi yang ada ini menjadi masjid bagi umat Rasulullah. Menjadi masjid dan menjadi tempat yang suci. Di dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan, li al-ardu masjidan wa tahuran. Bagiku diberikan kepadaku al-ardu, seluruh bumi itu, masjidan, sebagai tempat sujud. Sebagai masjidan, tempat sujud, kecuali di dua tempat, yaitu toilet, ya, dan di tempat-tempat yang kotor. Selain daripada itu, boleh di dalam kapal, di dalam mobil, di dalam kereta, boleh.
Kenapa boleh? Karena bahagian-bahagian atau unsur-unsur yang dijadikan menjadi kereta adalah semua berasal dari tanah juga. Nah, jadi artinya kita masih berada di dalam bumi ketika kita berada di kereta atau di pesawat pun. Nah itu. Jadi intinya seluruh bumi ini adalah tempat bersujud dalam arti masjid. Maka bagi orang beriman, bagi orang Islam, tidak ada alasan baginya untuk tidak bersujud kepada Allah setelah dia menjadi beriman dan muslim. Ya. Iya. Musola tempat sholat. Ya, tempat sholat. Sholat itu mengantarkan kita untuk bersujud. Ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 masjid yang utama. Nah, 3 masjid ini sesungguhnya mewakili masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Yaitu diantaranya disebutkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Yang kedua, Masjid Nabawi atau Masjid Madinatul Munawwarah. Dan yang ketiga, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Masjidil Aqsa, Masjid Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa artinya tempat sujud bagi orang yang berada di luar daripada Al-Haramain. Di luar daripada Masjid Makkah dan Madinah. Jadi kita yang berada di luar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa secara istilah boleh dikatakan disebut Aqsa. Meskipun kita berada di Indonesia, meskipun kita berada di Jerman, meskipun kita berada di Belanda, di Uni Soviet, dimanapun di dunia ini, itu namanya Aqsa. Kenapa? Masjid yang jauh dari kedua Haramain itu. Nah, ya, jadi berlaku semuanya. Hanya 3 masjid yang disebutkan. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Jadi kita di sini berada di Masjidil Aqsa. Inter. Berada di sini namanya Masjidil Aqsa. Terus harus dibedakan masjid dan Baitullah. Nah, masjid dan Baitullah. Baitullah itu berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Jadi selain daripada Baitullah itu, yang mengelilingi Baitullah itu, itulah yang disebut Masjidil Haram. Dan semuanya menghadap ke Baitullah. Semuanya menghadap ke Baitullah yang disebut Bakkah awalnya dan kemudian disebut Makkah. Masjid Baitullah disebut Bakkah. Kenapa? Karena dulu sampai sekarang setiap orang yang datang ke Baitullah itu tidak dibuat-buat, itu tiba-tiba saja orang itu pada menangis. Menangis. Yang datang, yang mempunyai hati bersih datang ke Bakkah itu nggak bisa ditahan. Entah pengaruh apa, entah magnet apa, dari setelah melihat Baitullah itu pasti menangis. Dan kadang-kadang tangis itu tidak bisa ditahan. Dan alhamdulillah masih mengalami peristiwa itu.
abang masih mengalami peristiwa itu. Itu Bakkah, bi Bakkata mubarakan, tempat menangis yang diberkahi. Terus kemudian, ya Bakkah itu arti lugawinya menangis, tempat menangis. Ya, bukan Bakkah. Ya, salah satu artinya adalah Bakkah yang saya pahami sebagai tempat orang menangis. Terus berubah kemudian menjadi Makkah. Makkah itu setelah ada namanya Masjidil Aqsa dan Masjid Madinatul Munawwarah. Jadi Masjid Makkah ini disebut Makkah, kota Makkah, kota simetris. Atau kalau saya sebutkan simetris itu kota satu paket antara Aqsa Munawwarah dan Masjidil Haram. Jadi satu paket masjid itu tidak bisa dipisahkan. Tapi arti Makkah itu sendiri adalah simetris. Segaris ya. Simetris, segaris. Oke. Masjidil Aqsa artinya masjid yang jauh. Masjid yang jauh. Indonesia jauh nggak dari sana? Jauh, 9 jam. Tapi kalau misalnya kita tidak bersujud di sini, ya maka namanya Aqsa saja. Tapi kalau disebut Masjidil Aqsa, berarti kita di Indonesia ini tempat bersujud juga. Tempat bersujud juga. Jadi Masjidil Aqsa. Kita berada di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, esensi daripada kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara garis besar adalah disebut ibadah, tapi inti daripada ibadah itu adalah bagaimana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diciptakan semuanya beribadah, tapi esensinya adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Masjid Madinatul Munawwarah artinya Masjid Madinah, kota Al-Munawwarah yang bercahaya. Jadi Masjid Madinatul Munawwarah, masjid kota yang bercahaya. Di situ juga tempat kita bersujud. Atau sekarang disebut Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Madinah itu kotanya, Al-Munawwarah itu gelar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutlah Masjid Madinatul Munawwarah, masjid kota yang bercahaya. Yang bercahaya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mengikuti kata Madinah. Madinah kota peradaban. Ya, itu tempat bersujud, Jadi manusia ini dimanapun dia berada, terutama di Masjidil Aqsa, karena belum sampai kepada Masjidil Haramain, maka dia harus atau wajib bersujud kepada Allah. Dalam hal ini dilambangkan dengan Baitullah. Jadi semua kita bersujud menghadap ke Baitullah. Pertanda adalah arah bersujud, arah persatuan kita bersujud kepada Allah, yaitu mengarah kepada Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu
wujuhakum syatrah. Syatrah ini garis lurus dengan Ka'bah atau Baitullah. Ya. Kalau kita bercerita tentang Baitullah, rumah Allah, maka yang kita ingat di mana ada rumah, di situ ada pintar sekali. Di mana ada rumah, di situ ada keluarga. Maka Baitullah, rumah Allah, mempunyai keluarga. Ahlul Bait, keluarga Allah. Keluarga Allah itu, keluarga itu terdiri daripada ibu, bapak, atau ayah, dan anak. Jadi ibu-ibu yang ada di sini diwakili oleh Siti Hajar yang ada di sana. Bapak-bapak yang ada di sini diwakili oleh Ibrahim. Anak-anak yang ada di atas diwakili oleh Ismail. Jadi jelas ada Baitullah. Maka kita yang datang ke sana ambil pelajaran. Apakah kehadiran kita di sini sebagai keluarga Allah atau kaduyuhullah? Saya lihat yang banyak diperkenalkan oleh mutawif, datanglah ke Masjidil Haram sebagai duyuhullah, sebagai tamu-tamu Allah. Tamu Allah, duyuhullah. Padahal lebih daripada duyuhullah itu, yang terbaik, yang afdal, datanglah ke sana itu sebagai ahlul, keluarga Allah. Apa bedanya? Ya, ahlullah pulang. Baitullah, rumah Allah, rumah kita ya. Bedanya di mana duyuhullah dan Baitullah? Ada yang bisa membedakan? Ya. Wah, itu yang betul. Ya. Ini 99, ini 89. Dapat. Ya, sebenarnya mau membahasakan itu tapi dengan bahasa lain. Itu. Ya, saya tahu dia dalam hatinya begitu. Ya. Jadi kita berusaha sampai ke sana bagaimana kita ini diakui oleh Allah sebagai keluarganya. Maka untuk diakui sebagai keluarga Allah, sebagai ibu-ibu, berperilakulah, bersifatlah, berkarakterlah seperti Ibnu Hajar. Hajar Aswad. Maksud saya bukan Siti Hajar. Siti Hajar yang dilampak. Hajar Aswad. Ibnu Hajar. Hajar Aswad, Siti Hajar. Nanti bisa dipelajari karakter apa yang dimiliki oleh Siti Hajar. Iya. Di antaranya itu ya. Iya. Hajar Aswad ya. Jadi bagi bapak-bapak yang ke sana, belajarlah lebih banyak menjadi keluarga Allah seperti Nabi Ibrahim alaihis. Begitu. Dan karena kita pernah juga menjadi anak-anak, maka kita harus juga meniru keluarga Allah yang bernama Ismail alaihissalam. Ya, kalau kita anak-anak, anak daripada orang tua, maka tugas utamanya adalah berbakti kepada kedua
orang tua. Oke. Nah, tentang Baitullah sendiri mempunyai 4 karakter. Baitullah mempunyai 4 karakter. Karakter pertama disebut kiblatan tardoha. Kiblatan tardoha. Maka semua orang Islam yang suci hatinya, bersih hatinya, datang ke sana pasti menyukai yang namanya kiblat itu. Ridho terhadap kiblat. Senang dengan kiblat. Dia diciptakan oleh Allah untuk disenangi. Ada air hangat enggak? Iya. Saya ngomong begini menjadi tidak disenangi karena batuk-batuk. Iya. Jadi karakter pertama yang ada di Baitullah adalah kiblatan tardoha. Nanti cari ayat-ayatnya itu di ayat mana? Ya. Kiblatan tardoha. Pelajaran apa yang kita ambil setelah pulang dari sana, Baitullah, artinya telah melihat kiblatan tardoha, maka kita yang menjadi kiblat dari orang lain, dari keluarga kita, dari suami kita, anak kita, mereka melihat kita itu menjadi senang. Jadi jadilah orang yang disukai oleh orang di sekeliling kita setelah kembali. Kalau kita kembali dari tanah suci, lalu orang tidak suka kepada kita, itu alamat-alamat apa namanya? Merdu. Iya, merdu. Iya. Pulang-pulang dari sana, tiba-tiba kita diomel-omelin orang, diomel oleh suami, atau diomeli istri, tidak disukai anak. Wah, itu alamat-alamat apa? Jadi sepulang itu pelajaran yang kita ambil. Tapi lain halnya kalau orang belum tahu, saya lihat pulang dari sana ceritanya lain. Ceritanya lain daripada itu. Macam-macam ceritanya. Dari sini, dari ini, cerita ini, ketemu ini, ketemu. Ya beli itu, beli ini. Rial. Jokowi. Di sana hanya dikenal uang 2 macam. Rial dan Jokowi. Nah, taunya Jokowi. Jadi ini berapa rial? Sekian rial. Kalau kita matakan ini berapa rupiah, dia nggak ngerti. Tapi kalau kita ini Jokowi, berapa Jokowi? Oh, langsung dia 100.000 katanya. Iya, dia belum sampai namanya Prabowo di sana. Nah, Jokowi. Hah? Ya dirupiahkan. Iya. Terus karakter yang kedua dimiliki Baitullah adalah qiyaman linnas. Qiyaman linnas, tempat berdirinya bagi manusia. Ya, qiyaman menjadi tempat bersandar, menjadi tempat berdiri. Nah, jadi kita kalau berdiri di depan Ka'bah itu perasaan kita itu tegar, kuat, qiyam, berdiri tegar. Gitu. Iya, istiqomah, punya pendirian kuat. Nah, ibaratnya anak yang kecil ketika dipegang oleh bapaknya, maka perasaan anak itu terasa aman. Nah, jadi gitu. Terasa aman, terasa nyaman bersama dengan bapaknya. Nah, qiyamal linnas di sana ditandai dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Qiyaman.
maqamam. Ya. Kiblatan tardoha itu simbolnya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Semua orang mau mencium ibunya kan? Semua orang mau mencium Hajar Aswad. Disenangi dan diridhoi. Iya. Jadi ibu-ibu yang pulang dari sana itu jadilah bertipe seperti Siti Hajar. Disukai, disenangi oleh anak-anaknya, disenangi oleh suaminya, disukai oleh tetangganya, dan seterusnya. Menjadilah orang yang disenangi, menjadilah orang yang disukai. Biasanya kita disukai itu dari dua macam aja, ucapan dan perilaku, tindakan. Iya. Nah, kalau kedua itu menjadi syarat bagi kita untuk merasa bahwa haji kita ini insya Allah mabrur, ya kalau kita menjadi disukai. Jadi qiyamal linnas tandanya adalah maqam Ibrahim. Kiblatan tardoha tandanya Hajar Aswad, diwakili oleh Siti Hajar. Dan mathabatan linnas. Al-Baqarah 125. Mathabatan linnas, tempat kokoh. Mathabatan linnas, tempat kuat, kokoh bagi manusia. Mathabatan linnas ini diwakili atau ditandai dengan Hijir Ismail. Hijir Ismail yang di dalamnya ada namanya Ismail, anak. Ada namanya Ismail. Hijir Ismail, batu Ismail. Nah, berarti Ismail posisinya di sini. Sebelum Hijir Ismail keluar dari Ka'bah, itu masuk dalam, kalau orang sholat di situ katanya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Maka itu tempat itu jadi rebutan juga. Karena tidak semua orang bisa masuk di dalam Ka'bah, ya minimal katanya kita bisa masuk di Hijir Ismail. Ismail, ya Bu? Iya, rebutan di situ. Ya. Jadi keutamaannya. Nah, kita sebagai anak pulang dari sana, kita mengambil ilmu dari Ismail, maka yang ada harus pada diri kita itu sami'na wa ata'na terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai anak itu kan anak yang berbakti, anak yang taat kepada orang tuanya. Kalau kepada Allah kita bilang sami'na wa ata'na. Sudah berapa? 3. Ya. Ya, yang satu lagi karakter yang keempat adalah hudan lil alamin. Ali Imran ayat 96. Hudan lil alamin, petunjuk bagi seluruh manusia dimanapun dia berada di alam semesta ini. Ya, hudan lil alamin, petunjuk. Petunjuk apa? Ya, petunjuk tentang kiblat, mengarahkan sholat. Mengarah pada sholat, beribadah kepada Allah. Hudan lil alamin. Banyak petunjuk yang berkaitan dengan syariat Allah, yang berkaitan dengan akidah, semuanya di sana. Yang berkaitan dengan keimanan. Hudan lil alamin, petunjuk bagi manusia. Hudan lil alamin, petunjuk bagi. Jadi coba diulangi, ada 4 karakter Baitullah. 1, 2, qiyamal linnas. 3, mathabatal linnas. 4, hudan lil alamin.
Nah, iya. Kiblatan tardoha, Hajar Aswad yang disenangi, yang disuka. Ya. Hudalil alamin, simbolnya itu adalah Ka'bah itu sendiri. Kan itu bibab kata mubarakan hudalil alamin. Jadi Ka'bah itu sendiri adalah simbol daripada hudalil alamin. Sampai di sini terang benderang penjelasannya atau masih ada yang kabur? Hah? Ibu-ibu yang baru datang penjelasannya bisa diterima? Bisa dimengerti? Iya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu datang lagi ke sana dengan pemahaman yang baru, tidak seperti yang lama. Nah, ya, ini namanya kajian, tadabbur. Kalau yang lain tidak seperti ini, itu namanya belajar syariat. Bagaimana kita baca doa keliling itu semua. Ayo kita maknai semuanya itu. Sila. Iya. 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 Betul ya. Jadi itulah pengetahuan yang harus dibawa kembali ke negara kita, ke Aqsa ini. Kita bertindak sebagai ibu, bisa juga bertindak sebagai seperti Ibrahim, bapak atau anak. Gitu. Iya, jadi melihat simbol-simbol saja. Padahal simbol itu syarat dengan pelajaran. Begitulah Allah mengajarkan kita. Jadi bergantung kita mau memikirkan apa di situ, semuanya akan dapat. Iya. Dan itu baru berkesan di hati. Kalau kita hanya melihat sebagai sejarah, ya melihat apa adanya. Tidak memberi pemahaman pada hati kita. Nah, ketika kita memahami itu, itulah yang mendorong hati kita juga untuk datang berulang-ulang ke sana. Iya. Itu penjelasan tentang frame yang pertama. Mau beredar kopi dulu apa bagaimana? Oh, sudah jam 2. Oh, berarti frame yang kedua besok ya, insya Allah. Baik. Iya, nggak terasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Sehingga dengan materi ini timbul dalam hati kita keinginan untuk datang berhaji dan umrah. Baik, sebelum yang lainnya kita tutup dulu dengan sama-sama membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.